Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah waktu zuhur di Masjid As-Salam yang berbahagia. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua sebagai manusia, makhluk yang dimuliakan, itulah nikmat akal. Dengan akal manusia punya potensi untuk berpikir. Dengan akal kita mampu menganalisa, dan dengan akal pula lah kita mampu mengembangkan. Maka tidak mengherankan sebagai salah satu nikmat yang luar biasa, akal ini punya peran besar. Semakin baik kita jaga akal pikiran kita, maka semakin baik pula lah pengamalan kita terhadap agama kita. La dina liman la aqlalah. Tidak ada kewajiban beragama bagi orang yang tak berakal. Para hadirin, sebagai kitab suci yang sangat mendukung pengembangan akal pikiran manusia, tidak mengherankan Al-Quranul Karim, kitab suci yang di dalamnya terdapat begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita yang membaca Quran supaya mendorong kita untuk berpikir. Karena memang pertanyaan adalah jalan yang menggerakkan kita untuk berpikir. Sekiranya tidak ada pertanyaan, maka niscaya tidak akan ada penemuan. Coba bayangkan kalau orang tak pernah mempertanyakan sesuatu yang mungkin terkesan remeh dalam kehidupan. Seperti pertanyaan Newton, kenapa apel harus jatuh dari atas ke bawah? Kenapa nggak dari bawah ke atas? Justru lewat pertanyaan-pertanyaan yang merangsang kita berpikir, kemudian didapatlah jawaban-jawaban yang berperan besar dalam peradaban yang dibangun oleh umat manusia. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup junior, Abdullah bin Abbas, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, usia Ibnu Abbas belum lagi 17 tahun, masih belasan tahun awal. Tapi beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas. Ketika ditanya, apa rahasiamu bisa menjadi sosok yang cerdas padahal kau tak pernah berinteraksi lama dengan Rasulullah? Ketika itu Ibnu Abbas menjawab, bi qalbin aqul wa lisanin sadul. Dua kunci aku bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan dalam waktu yang begitu singkat, karena aku punya hati yang senantiasa berpikir dan lisan yang senantiasa bertanya. Bertanya adalah jalan untuk menggapai pengetahuan. Maka tidaklah mengherankan kalau Al-Quran Karim mengajarkan kepada kita beberapa poin-poin penting yang erat kaitannya dengan pertanyaan ini. Pertama, Quran mengkaji siapa yang penting untuk ditanya. Karena gak semua orang itu berhak untuk menjawab. Karena gak semua orang itu juga punya kompetensi dan kemampuan untuk menjawab. Al-Quran berkata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau kau tak tahu. Kalau bercerita tentang COVID, maka yang perlu ditanya adalah ahli medis. Jangan ditanya tentang orang yang bukan di bidangnya. Ketika bertanya tentang masalah agama, maka yang ditanya adalah orang yang memang
expert di bidang itu. Ketika bercerita tentang bisnis, kita bercerita tentang politik, maka tanyakan juga lah kepada orang yang memang kapasitas dan kemampuannya unggul di bidang yang bersangkutan. Begitu juga Quran mengatakan Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Tanyalah kepada orang yang pengalaman. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada informasi yang lebih utama melebihi informasi yang kau dapatkan dari orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang itu. Jadi banyak dari kekacauan dalam kehidupan kita diawali ketika kita salah menanya. Dan begitu banyak problematika dalam hidup kita diawali akibat ketidaksadaran orang yang ditanya akan kapasitasnya untuk menjawab. Bayangkan para hadirin, kalau masalah kesehatan tak mungkin kita tanya obat penyakit terhadap orang yang lalu lalang di pinggir jalan tanpa kita tahu apa kompetensi pengetahuannya tentang kedokteran dan kesehatan. Tapi betapa banyak orang untuk sekedar mengambil nasihat dalam urusan dunia akhirat, dia pilih mana orang yang kira-kira terkesan memudahkan, walaupun kadang-kadang konsekuensinya di luar apa yang dibayangkannya. Para hadirin, yang kedua, Quran juga bercerita kepada kita apa-apa saja yang perlu kita tanyakan. Kita sebagai manusia kadang-kadang disibukkan untuk menanyakan yang gak bermanfaat, padahal ada hal-hal yang lebih prioritas dan esensial dalam kehidupan yang perlu untuk kita pertanyakan. Dulu ada di zaman Nabi seorang sahabat tanya, Rasulullah, itu nanti kalau di alam kubur pertanyaan pakai bahasa Arab atau bahasa apa? Ini pertanyaan baik yang ditanya ataupun yang bertanya sama-sama nggak tahu. Karena ini bagian dari alam gaib yang ilmunya di sisi Allah. Tapi yang jelas, tak mungkin Allah menanyakan sesuatu kecuali Allah berikan sarana kepada kita untuk memahami pertanyaan itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang di momen-momen yang membutuhkan kita fokus pada satu masalah, justru ditanyakan hal-hal yang sebenarnya kurang mendesak dan hal-hal yang sebenarnya bisa masih ditangguhkan. Para hadirin, termasuk Islam itu sangat menganjurkan kepada kita bertanyalah pada hal-hal yang bisa menguatkan iman dan akidah. Maka dari 12 ayat dalam Al-Quran diawali dengan kata-kata yas'alunaka. Beberapa ayat kita temukan punya kaitan erat dengan masalah akidah. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Artinya, ketika ada sesuatu yang mengganjal terkait dengan keimanan dan keyakinan kita, maka tanyakanlah kepada ahlinya, supaya kemudian sesuatu yang mengganjal itu bisa segera untuk hilang dari diri kita. Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, di antara cara syaitan menggoda manusia adalah dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dari mana engkau? Kalau kita jawab dari ayahku, ditanya lagi, ayahmu dari mana? Kalau kita jawab dari ayahnya lagi, akan ditanya. Sampai kita menjawab, aku dari Allah, maka syaitan pun ketika itu bertanya, Allah dari mana? Rasulullah SAW mengatakan, apabila muncul pertanyaan yang demikian dalam diri seorang di antara kalian, maka hendaklah dia beristiazah kepada Allah. Para hadirin, selain pertanyaan tentang akidah, pertanyaan tentang sejarah juga merupakan bagian penting yang perlu untuk kita senantiasa perhatikan. Ada ayat yas'alunaka an Dzulqarnain. Ditanya, siapa itu Dzulqarnain? Ini menunjukkan kepada kita aspek sejarah adalah aspek yang paling sering mungkin diarahkan oleh orang yang berkuasa sesuai dengan kepentingannya.
pujaran, sejarah, history, his story, ceritanya dia. Sejarah selalu ditulis oleh siapa yang sedang berkuasa. Kalau dulu bagaimana orang-orang, ya, misalnya mantan PKI ini harus melewati litsus. Sekarang mantan HTI pun bisa dipecat dari wakil dekan. Ini gambaran kepada kita bahwasanya siapa yang kemudian menulis sejarah sangat tergantung siapa yang sedang berkuasa. Maka disinilah penting berpikir kritis terhadap yang demikian. Kita disuruh bertanya, karena hanya bisa kita bangun masa depan yang baik kalau kita juga paham bagaimana masa lalu kita dan dari mana kita berangkat. Para hadirin, tetapi hal yang paling penting untuk ditanya, termasuk paling banyak dalam Al-Quran, adalah hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah dan ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat bertanya, yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya padamu tentang anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang dibelanjakan. Ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Apa yang dibolehkan dari berburu. Hal-hal yang praktis yang dalam kehidupan kita semua membutuhkan jawaban yang jelas tentang masalah-masalah itu. Walaupun dalam urusan kehidupan sehari-hari banyak yang kita pertanyakan, tapi Quran sekali lagi mengingatkan, jangan pula terlalu rajin bertanya sehingga menggiring kita bertanya pada urusan-urusan yang justru menyulitkan kita. Bagaimana bertanya yang menyulitkan? Kita lihat bagaimana di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Bani Israil, "Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah." Allah merintahkan kalian sembelih seekor sapi betina. Tapi saat itu Bani Israil tidak langsung mengeksekusi apa yang diinstruksikan. Mereka mulai bertanya, sapinya yang umur berapa? Ketika diberikan gak tua, gak muda, ditanya lagi, sapinya yang warna gimana? Ya. Ketika disebutkan warnanya bagaimana, ditanya lagi, sapinya dipakai untuk membaca atau enggak? Sehingga semakin detail kadang-kadang pertanyaan yang kita ajukan, semakin sulit pula lah kita untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan. Disinilah tanpa kita sadari penyakit Bani Israel yang disebutkan Nabi, Allah membenci 3 hal dan menyukai 3 hal. Salah satu yang dibenci apa? Kasratus su'al. Banyak nanya yang gak penting. Kadang-kadang kita sebagai dosen berikan tugas pada mahasiswa, buat makalah judulmu ini. Dia tanya, kertasnya pakai A4 atau M4? Setelah dikasih tahu ditanya lagi, fontnya berapa? Setelah dikasih tahu tanya lagi, berapa referensinya? Padahal kalau sekiranya instruksi pertama langsung dikerjakan, pastinya semakin sedikit aturan yang ada. Innallaha aftaradal fara'idha fala tudayyi'uha wa harrama haraman fala tantahikuha wa sakata an asya' min ghairi nisyanin fala tas'alu anha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan yang wajib, jangan kau tinggalkan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang haram, jangan kau langgar. Dan sesungguhnya Allah mendiamkan banyak hal. Artinya Allah sengaja tidak membuat aturan terperinci tentang itu. Min ghairi nisyan, bukan karena Allah lupa, tapi sebagai wujud bagaimana Allah itu memberikan rasa kasihan kepada kita. Bayangkan kalau semua aturan menjelimet terdetil semuanya, maka kita pun akan sulit untuk berinteraksi dengan banyak masalah dalam kehidupan kita. Untuk itulah mudah-mudahan budaya bertanya kepada tempat yang tepat dan budaya menyadari kapasitas sendiri, punya hak atau kompetensi untuk menjawab atau tidak, ini bisa berkembang di tengah-tengah kita, keluarga besar dan bangsa. Dan yang terpenting, kita diarahkan untuk bertanya pada hal-hal yang bisa mengembangkan
kemampuan dan kompetensi kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min wuhulil syahawati ila jannatil qurbat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla fasahhil jami' umurina wa khususan amra idarat jami'atina darma wangsa ma damatis samawati wal ardi innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.